dari CNN TV. Monggo. Izin. Selamat sore Pak Jarod, Pak Komar, Bang Eriko. Serio dari CNN TV. Ini terkait dengan Rakernas besok yang akan digelar oleh PD Perjuangan. Tadi pengantar sudah kami dengarkan dari Pak Jarod. Ada soal kegelapan demokrasi, kecurangan pemilu dan sebagainya begitu. Namun kami ingin menegaskan saja, memastikan satu hal terkait dengan sikap partai dalam posisi nanti apakah akan di luar pemerintahan, apakah ada di dalam pemerintahan, apakah kemudian bisa dipastikan di dalam Rakernas ini mengingat situasi ataupun dinamika politik yang berlangsung hingga hari ini, misalkan saja seperti kita ingat kemarin ada pembahasan soal RUU Kementerian Negara misalkan, ini yang mana sebelumnya Pak Sekjen sebenarnya sempat menyampaikan bahwa PDIP menolak rancangan undang-undang tersebut, tapi kemudian di dalam balik PDIP terkesan setuju dengan isinya begitu. Nah ini apakah kemudian ada sikap-sikap partai yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Umum? Kalaupun tidak, masih dalam pembahasan, apakah ada tenggat waktunya bagi PDIP mengingat ada sejumlah dinamika politik yang terus berjalan hingga hari ini meskipun penetapan ataupun pelantikan presiden masih pada bulan Oktober yang akan datang. Terima kasih Bapak-Bapak. Baik, terima kasih Mas Rio. Ada lagi yang lain mau menanyakan terkait Rakernas dulu ya? Monggo. Tidak ada? Silakan Pak. Oh, ada satu lagi. Dari mana Mas? Ya. Halo selamat sore, Bang Eriko, Pak Jarod, Pak Komar, aku Thohir dari cnnindonesia.com. Ya. Masih terkait Rakernas, sebenarnya mau memperjelas soal nanti peserta, apakah undang-undang ini bersifat ada undangan, ada forum nanti untuk pihak luar eksternal, dan kalau pihak internal nanti yang hadir, siapa aja yang diundang, perwakilan DPD misalnya atau dari ini, dan termasuk mungkin apakah nanti juga akan mengundang Presiden Joko Widodo nanti di Rakernas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini sama ya dari CNN. Ada satu lagi? Cukup? Baik. Silakan Mas Ketua SC, Mas Jarod. Nanti bisa ditambah oleh Bang Komar. Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama, tentu saja di dalam Rakernas itu ada forum yang sifatnya terbuka, ya, dan yang tertutup. Yang terbuka adalah pada saat pembukaan Rakernas itu terbuka, dan nanti hari Minggu di acara penutupan itu akan disampaikan ya, rekomendasi dari Rakernas secara yang sifatnya eksternal kepada media. Artinya penutupan nanti akan dilakukan secara terbuka. Di dalam Rakernas itu ada beberapa forum yang nanti akan dilakukan, baik itu paparan dari Ketua DPP maupun pengarahan secara tertutup dari Ibu Ketua Umum. Kemudian dalam Rakernas juga akan dibahas 3 topik utama. Yang pertama akan ada klaster atau kelompok satu yang akan membahas tentang sikap dan posisi PD Perjuangan. Kemudian klaster 2 akan membahas tentang program-program kerakyatan yang diperjuangkan oleh partai di 3 pilar partai dan harus diwujudkan. Dan yang klaster ketiga tentang strategi pemenangan pilkada serentak, ya, termasuk juga konsolidasinya. Ini semuanya sifatnya tertutup. Karena ini terkait dengan pertanyaan yang pertama dari CNN tadi, Mas Rio dari CNN, ya, tentang bagaimana posisi dan sikap PD Perjuangan terhadap pemerintahan ke depan, pemerintahan Pak Prabowo, begitu ya. Tentunya di dalam Rakernas akan digodok di kelompok 1 ini. Silakan Mas Seno. Ya. Kami sudah melakukan Rakernas kemarin hari Minggu dengan melakukan FGD untuk menjaring berbagai macam suara, berbagai macam pendapat ya dari para pengamat, para aktivis, para budayawan, termasuk para mahasiswa.
sebagai materi yang nanti akan juga digodok di kelompok 1 untuk menentukan bagaimana sikap dan posisi PD Perjuangan. Sikap dan posisi PD Perjuangan itu sebetulnya ada dua macam secara eksternal. Satu, bagaimana sikap dan posisi PD Perjuangan terhadap jalannya pemerintahan ke depan, dan bagaimana sikap dan posisi PD Perjuangan menyikapi ya, berbagai macam dinamika geopolitik secara global untuk mendorong ya, bisa terwujudnya perdamaian dunia yang abadi seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 45, tentang bagaimana ketegasan dari sikap politik PD Perjuangan sebaiknya ditunggu saja ya, ditunggu saja. Kejutan-kejutan apa saja yang nanti akan muncul di Rakernas ditunggu saja. Termasuk juga siapa saja yang akan diundang. Tapi yang jelas Presiden dan Wakil Presiden tidak diundang. Ya. Kenapa? Karena beliau sudah sangat sibuk dan menyibukkan diri. Ya. Dan Pak Komar pasti tidak setuju. Ya. Jadi ini hanya untuk internal PD Perjuangan. Sekali lagi, pesertanya untuk internal PD Perjuangan. Itu ya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Tambahan Pak. Baik, tadi ada pertanyaan dari CNN.com. Silakan, mungkin Bang Komar bisa menjawab. Tadi mengenai soal yang sikap ada dari Pak Sekjen dan juga ada yang disampaikan. Monggo. Tentang Kementerian Negara. Iya. Begini, Bapak sekalian, untuk Kementerian Negara sebetulnya ya, yang harus kita pikirkan itu kan kepentingan bangsa dan negara. PD Perjuangan, ya, PD Perjuangan memberikan warning, memberikan masukan, ya, janganlah terjadi misalnya RUU Kementerian Negara itu terkesan hanya untuk bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kursi, bagi-bagi kue untuk mengakomodasi ya berbagai macam kepentingan partai politik yang kemarin memenangkan Pak Prabowo. Kalau itu mengakomodasi sekitar itu, aduh, betapa kita ini akan terjebak kepada kebiasaan yang tidak baik. Ada satu penyakit birokrasi yang disebut dengan empire building syndrome. Sindrom untuk membangun kerajaan. Sindrom untuk membangun banyak departemen, ya, banyak organisasi. Dan ini dikhawatirkan menimbulkan berbagai macam ekses negatif. Contoh, ya, ekses negatifnya tumbuhnya ego sektoral, tumpang tindih satu dengan yang lain, berebut kewenangan dan sumber daya, utamanya uang. Dan ini dikhawatirkan kalau terjadi empire building seperti ini, dikhawatirkan makin tumbuh suburnya nepotisme, korupsi dan kolusi. Yang perlu dikedepankan adalah bagaimana dengan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Bertambah kementerian berarti bertambah anggaran. Bertambah kementerian berarti nanti akan sibuk bagaimana mengkoordinasikan kementerian-kementerian yang baru ini. Ya. Jadi saya juga kaget tadi kalau Balik sudah menyetujui itu. Tapi kita sudah memberikan warning. Kita lagi menghadapi persoalan-persoalan yang serius. Kemiskinan, lonjakan harga pangan, pelemahan rupiah, hutang luar negeri yang semakin membengkak, ya, climate change, bencana alam terus-menerus, ya. Yang ini juga membutuhkan penanganan yang serius dan tentu saja ini membutuhkan anggaran. Harusnya pemerintah fokus ke sini.
Yang kedua adalah coba kita bandingkan ya, kementerian negara tetangga di negara ASEAN aja lah, ya ASEAN aja lah. Malaysia itu berapa kementerian? Kita yang paling banyak nih. Kita yang paling banyak. Thailand berapa? Cina berapa? Kalau mengatakan, oh ya negara Indonesia besar, ya besar. Besar mana saya sama Cina? Cina punya 21 kementerian. Amerika 15 kalau nggak salah. Australia mungkin 21 ya. Nggak tahu ya, nggak hafal ya. Kalau ini ya. Kalau motifnya itu. Tapi kalau motifnya memang bagi-bagi kekuasaan ya, monggo silakan. Tapi kami akan mengontrol. Jangan sampai uang negara, jangan sampai persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat, kemudian tidak justru terselesaikan, ya, tapi justru karena sibuk untuk membangun tadi ya, kerajaan-kerajaan baru. Itu ya, makasih.